Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat rezeki dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam acara diseminasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menuntun kita sampai ke zaman yang bahagia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang berkenan hadir, yang kami hormati Bapak Ibu rekan pendidik SMK Raden Mas 1 Trenggalek. Yang ingin saya sampaikan istilahnya berbagi baik pada kesempatan hari ini mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Jadi, hal ini untuk sebenarnya sebagai tugas, salah satu tugas dalam calon guru penggerak yang saya tempuh. Di mana di situ ada seri berbaginya atau diseminasi. Jadi getok tular dari apa yang sudah dipelajari supaya lebih memahami, supaya lebih bermanfaat. Jadi dilakukan seri berbagi hal baik. Pada pembelajaran sosial dan emosional dari judulnya saja sebenarnya sudah jelas mengenai sosial dan emosional. Jadi guru kita sebagai pendidik paling tidak harus bisa mengetahui, harus mampu mengaplikasikan yaitu mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Jadi pada saat kita berhadapan langsung dengan siswa, hal-hal baik mengenai sosial dan emosional itu harus kita juga harus disampaikan kepada siswa. Juga paling tidak kita sebagai contoh hal baik tersebut nantinya dapat kegiatan paling tidak harus mempunyai kegiatan positif. Jadi, tujuan pembelajaran atau tujuan diseminasi kali ini itu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Jadi ini nanti ada 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, terus integrasi dalam praktek mengajar, terus penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional living. Jadi yang kegiatan sosial emosional ini bukan cuma guru BK saja yang harus mempelajari, bukan cuma yaitu paling tidak minimal wali kelas, tidak, tapi secara keseluruhan. Jadi setiap guru paling tidak juga harus bisa mengimplementasikan, dan juga siswanya paling tidak juga diberikan contoh-contoh yang baik mengenai sosial dan emosional ini. Jadi sekarang sudah banyak digembar-gemborkan, mungkin mulai dari SD ada sekolah ramah anak dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dahulu
dulu misalkan pada saat kita sekolah, mungkin pada saat SD gitu, setiap siswa harus membawa apa itu, garisan atau apa itu, kayu panjang gitu ya. Setiap siswa nanti dikasih nama. Kalau siswa tersebut salah, mesti ambil yang ada namamu, ambil tutup nih. Nah ini, jadi itu. Oke. Kalau cuma meja saja atau kalau cuma apa itu papan tulis saja tidak apa-apa. Kadang-kadang sabet. Nanti itu. Nah ini kudu deh. Nah, kayu panjang kan ya. Setiap siswa disuruh membawa tulisi nama yang paling gede dewe, nanti nilainya paling bagus. Ternyata gede lah nyabut apa? Lapar. Gitu. Jadi itu. Nah, kadang hal semacam itu kalau kita sebagai pelaku, kadang-kadang siswa itu kan ada beberapa tipe, ada beberapa karakter. Kalau dianggap itu sebagai pelajaran, mungkin masih baik. Tapi kalau dianggap itu harus hukuman dan juga paling tidak judgement, itu yang akan selalu membekas. Berarti sekolah itu kejam kan? Jadi makanya sekarang sudah hal baik digembor-gemborkan mengenai ramah anak dan sebagainya. Jadi istilahnya guru itu cuma sebagai pembimbing saja, harus baik, harus santun. Jadi misalkan ada permasalahan siswa, bagaimana cara menyelesaikannya, itu yang perlu diterapkan. Istilahnya guru itu tidak boleh marah. Jadi di SMK bawaannya itu ngotot tuh, memang kalau nggih sami ngotot. Tapi dengan kita belajar ini, mudah-mudahan hal-hal yang sekiranya kurang pantas ataupun mungkin istilahnya marah dan sebagainya bisa kita redam, bisa kita bisa kita ganti dengan hal-hal positif yang lain. Jadi nah, sebagai pendahuluan, kita tahu untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, setiap guru itu pasti pedomannya yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Jadi istilahnya membuka gairah siswa untuk selalu belajar aktif itu bagaimana? Nah ini sampai sekarang saya juga belum tahu formulanya itu bocah sregep paling tidak itu sebelum kita datang. Ngoten itu siswa sudah menunggu. Nah ngoten nggih. Wah, guru pun dia orang teko-teko. Nah ini bukan guru yang menunggu siswa, tapi siswa yang menunggu guru. Nah itu sampai sekarang masih perlu belajar lebih. Jadi makanya di sini nanti kita belajar bareng mengenai hal baik tersebut. Nah, kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, sikap yang dibutuhkan murid untuk mewujudkan kekuatan. Jelas. Merancang secara sadar. Nah, jadi diharapkan siswa itu sadar dan aktif. Sadar itu berarti istilahnya sudah membekas di dada ya. Wah, aku ini butuh ini, rukun ini. Setelah itu masuk sekolah, masuk pelajaran, terus aktif di kelas dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita pelajari bersama. Nah, kesadaran akan proses pendidik yang dapat menuntut tumbuh kembangnya murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik secara lagi. Nah ini dari apa yang dikembangkan oleh Kasel dan juga
sampai ke Daniel Goleman itu bersama sekelompok pendidik, peneliti. Nah ini mengembangkan namanya PSE, Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional, yaitu tujuannya untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terorganisasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi namanya menumbuhkan kesadaran siswa, menumbuhkan kesadaran penuh itu paling tidak dari berbagai sumber, dari berbagai pihak, bukan cuma satu guru saja, tapi secara keseluruhan. Nah, itu bagaimana sikap guru menghadapi siswa, bagaimana sikap guru proses belajarnya sampai nanti menumbuhkan kesadaran penuh siswa dalam proses belajarnya. Itu sebenarnya sulit. Tapi kalau kita mau paling tidak ada potensi yang akan bisa kita kembangkan dari siswa. Karena tidak mungkin siswa itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda sebetulnya. Pasti. Kalau kita melihat, bocah ini sebenarnya tidak mempunyai potensi, paribasan tidak iso apa-apa, belum mesti. Karena nanti gandengannya kembali lagi dengan takdir juga. Mungkin pasti ada bakat-bakat yang bisa dikembangkan lagi. Nah itu bagaimana cara kita mengolah sampai nanti menggali potensi-potensi siswa tersebut. Nah untuk konsep pembelajarannya, ini dari apa yang saya pelajari, ini masuk ke modul 2.0, yaitu mengenai sosial emosional tadi. Nah, yang nantinya akan kita pelajari bersama nanti ini dulu, pembelajaran sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Nah, ada sosial emosional, berarti mengenai sikap kita nantinya. Jadi bukan cuma sosiolog saja yang belajar ini, tapi guru. Karena kita sebenarnya jualnya jasa. Nah ini ukurannya oleh jasa, pasti kepuasan dan sebagainya. Siapa yang merasa puas? Siswanya yang jelas. Makanya perlu namanya evaluasi kerja. Biasanya di sekolah sudah ada supervisi, Nah supervisi itu untuk evaluasi kita di bidang. Nah ini bisa sebagai tolak ukur juga bahwa sebenarnya apa yang sudah kita sampaikan ke siswa itu sudah benar-benar tersampaikan dengan maksimal atau belum. Nah itu. Jadi semacam itu. Nah terus berikutnya kompetensi sosial emosional. Nah nanti kompetensi ini ada 5 yang akan kita pelajari. Kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah ini bukan cuma guru nantinya, yang jelas siswa juga harus bisa mengimplementasikan kompetensi sosial emosional ini, baik di sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Jadi mengenai kesadaran diri, menumbuhkan manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi. Nah itu penting. Sama dengan ini yang tadi ya, termasuk keterampilan berrelasi. Terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi bukan cuma guru tapi nanti juga siswa. Terus implementasi PSE. Jadi dari kompetensi sosial emosional ini paling tidak nantinya harus bisa diimplementasikan, harus bisa wujudkan secara nyata. Mengenai apa? Pengajaran KSD secara spesifik. Terus integrasi dalam pembelajaran, dimasukkan dalam proses pembelajaran, mungkin RPP, kurikulum dan sebagainya. Terus menciptakan iklim kelas, budaya kewajiban sekolah, jadi di lingkungan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan teknik.
Jadi mungkin salah satunya ya semacam ini, kita berbagi bersama semacam ini. Terus kesadaran penuh, mindfulness. Kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu apa nantinya? Ya kan tadi mengenai berada fokus cara ngajak, sekarang rasa ingin tahu tanpa rasakan memahami. Kesadaran penuh itu kalau dipraktekkan yang sederhana, contohnya apa gitu? Misalkan pada saat pengen memulai sesuatu, ya dahulu. Terus pada saat di pertengahan pembelajaran kita melakukan berhenti sejenak, terus refresh. Contoh, misalkan kita melihat video yang lucu-lucu ataupun mungkin sebagai pembangkit semangat. Jadi untuk kesadaran penuh ini yang bisa kita praktekkan. Nah, pengertian dari PSE ini adalah pembelajaran sosial emosional, adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi ini mengenai apa? Mengenai memungkinkan anak dan pendidik, tenaga kependidikan bukan cuma guru saja, tapi secara keseluruhan warga sekolah, tenaga kependidikan juga di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi karena kita lingkupnya sekolah ini, jadi bukan cuma yang berhadapan secara langsung dengan siswa itu bukan cuma guru saja, secara keseluruhan warga sekolah, bahkan yaitu tenaga kependidikan juga. Mungkin pada saat legalisir, pada saat pembayaran dan sebagainya, tentunya kita juga berhadapan dengan siswa. Nah, aspek-aspek sosial emosional ini paling tidak juga harus selalu diterapkan dengan kesadaran penuh tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nantinya kita memahami, menghayati, mengelola emosi. Mengelola emosi itu termasuk kesadaran diri. Tadi kan keterampilan sosial dan emosional kan ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama kesadaran diri. Contohnya bagaimana? Memahami, menghayati, mengelola emosi. Nah, itu termasuk kesadaran diri. Nah, dan terus menerapkan dan menciptakan tujuan positif, itu termasuk manajemen diri. Terus untuk kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, dan itu adalah kesadaran sosial. Terus membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, itu adalah keterampilan membangun relasi. Berarti hubungan baik. Nanti sebenarnya ada hubungan dengan kesadaran sosial ini pasti ada hubungan dengan relasi. Contohnya ikut MGMP, terus misalkan lagi ada pertemuan bendara-bendara pernah nah itu kan termasuk yaitu kemampuan atau keterampilan membangun relasi. Terus membuat keputusan yang bertanggung jawab, itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ada 5 keterampilan yang perlu dikembangkan oleh warga sekolah. Itu adalah tadi keterampilan sosial dan emosional. Capaian yang nantinya akan kita dapatkan dari seri berbagi ini atau kita belajar bersama ini, nantinya harapannya nanti menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman seluruh individu di sekolah, dapat meningkatkan kompetensi akademik secara psikologis, secara optimal. Jadi harapannya itu. Jadi lainnya yaitu meningkatkan kompetensi sosial emosional, terciptanya lingkungan belajar yang positif. Jadi ini. Terus berikutnya menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, sebagainya. Nah ini
nantinya kalau yang ini hampir sama dengan visi sekolah kita. Jadi menciptakan siswa yang berkarakter, gitu. Jadi, jadi harapannya dari apa yang sudah kita pelajari ini nantinya bisa menciptakan lingkungan belajar yang baik, terus siswa memiliki kesadaran penuh mengenai KSI. Nah, bagaimana caranya? Ya paling tidak dengan contoh-contoh yang baik dari pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi pencapaian pembelajarannya, capaian pembelajarannya nanti mengenai ada peningkatan KSE, keterampilan sosial emosional tadi, ini ada 5 tadi yang perlu kita tingkatkan. Terus lingkungan belajar yang sportif, jadi apa adanya dan juga memiliki kesadaran penuh. Terus peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respect, toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Nah, ini nantinya untuk peningkatan perilaku positif jelas, dan juga penurunan perilaku negatif. Terus menurunkan tingkat stres, ini yang mindfulness tadi, mindfulness. Terus peningkatan performa akademik murid. Nah, itu nantinya yang tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini. Nah, ini yang tadi 5 kompetensi sosial emosional. Ada 5. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan. Dari yang sudah dituliskan di sini sebenarnya sudah jelas ya, Pak Wili, mengenai kesadaran diri. Berarti kesadaran kita misalkan apa? Ya, mengenai hal-hal baik. Nah, contohnya datang tepat waktu, atau itu. Jadi kesadaran diri kita. Manajemen diri mengenai apa? Manajemen diri mengenai yaitu kita selaku misalkan guru, apa tujuan kita, terus harapan kita ke siswa apa? Mengenai diri. Jadi tindakan kita nantinya bagaimana sampai ke tujuannya kita nanti apa. Jadi untuk manajemen diri. Kesadaran sosial berarti kesadaran untuk paling tidak empati terhadap orang lain. Jadi, keterampilan berrelasi berarti keterampilan kita sebagai guru, yaitu berrelasi atau bertukar pikiran, berkelompok, mungkin di kelompok belajar ataupun yang kelompok yang lain. Terus pengambilan keputusannya bertanggung jawab. Jadi, nah nantinya kita paling tidak mengimplementasikan tersebut, memberi contoh tersebut, dan juga nantinya kita memberi contoh kepada siswanya. Jadi siswa tersebut mempunyai 5 ini. Ya kan? Tapi kalau kita langsung ke 5-5-nya ini biasanya sulit banget. Jadi mungkin yang bisa dikembangkan apa? Yang bisa dikembangkan apa? Untuk misalkan di semester ini atau untuk pelajaran ini yang bisa saya tampilkan mungkin di kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berrelasi misalkan. Bisa, atau ambil salah satu aja keterampilan berrelasi. Nah, untuk kompetensi sosial emosional ini yang terbaru juga ini. Jadi di RPP, di perangkat pembelajaran itu harus ditampilkan Bapak Ibu. Nah, ini yang baru gitu, kurikulum baru gitu. Untuk yang kalau kita masih di kelas 10 gitu, itu nantinya di RPP itu harus ditampilkan mengenai kesadaran kompetensi sosial emosional.
Jadi misalkan di pendahuluan atau di kegiatan inti atau di kegiatan penutup itu paling tidak harus ada minimal satu kompetensi sosial emosional yang diterapkan, yang dimunculkan. Sebenarnya tidak perlu digarisbawahi. Oh, ini mengenai kesadaran sosial yang saya terapkan. Sebenarnya di RPP jenengan itu sebenarnya sudah ada sebenarnya Bu. Contoh misalkan untuk proses belajarnya ada diskusi, nah, diskusi itu sebenarnya masuk ke mana? Kan sudah ada keterampilan berrelasi juga ya, keterampilan berrelasi, terus kesadaran diri, menempatkan diri di kelompok tersebut ya. Contohnya siswa ini aktif, ini belumnya mengenai kesadaran diri, manajemen diri juga. Sebenarnya sudah masuk sebenarnya, tetapi yaitu perlu digarisbawahi sebenarnya. Jadi misalkan kita pakai sintaknya apa, terus pendekatannya apa, nah, dan model pembelajarannya bagaimana. Jadi sebenarnya dari proses itu sudah mewakili dari kompetensi sosial emosional. Cuma perlu dimunculkan saja mengenai ini. Nah, ini mengenai well-being. Well-being itu apa? Kondisi nyaman, sehat, bahagia. Itu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Jadi ada 5 kegiatan sebenarnya. Ada connect, terus ada aktif, terus ada kepilih, terus ada give, dan juga be mindful. Jadi ada keterampilan berrelasi, terus aktif, terus belajar, dan juga yaitu sosial, dan juga mindful. Jadi kesadaran. Kesadaran diri selanjutnya. Nah, dari lima keterampilan tadi di KSE, yaitu kita juga belajar mengenai mindfulness atau kesadaran diri. Nah, ini yang sebenarnya perlu dikembangkan. Jadi perlu salah satu saja yaitu mengenai kesadaran diri. Jadi PSE berbasis kesadaran penuh mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, dan kebaikan hati. Jadi mengatasi, tujuannya apa? Menghadapi situasi yang menantang dan sulit. Tujuannya itu. Nah, kesadaran ini memberikan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan diri seseorang, kemampuan menghadapi tantangan yang berbeda dari orang lain. Jadi untuk kesadaran diri atau mindfulness itu perlu disampaikan. Jadi misalkan pada saat proses pembelajaran Bu, jadi misalkan siswa mulai tidak bersemangat, bagaimana caranya yaitu membuat kelas tersebut menjadi aktif lagi. Kalau misalkan saya sebenarnya RPP itu kan rencana pembelajaran. Kalau saya cuma rencana pembelajaran. Kalau kita pengennya misalkan hari ini pembelajarannya ini, terus untuk sintak pembelajarannya seperti ini. Tetapi pada saat kita action di kelas ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tiba-tiba bocah di garing ini tidak jalan, biasanya. Nah, itu sebenarnya tidak perlu diteruskan. Mungkin perlu kita secara otomatis secara improvisasi gitu, kita merubah
dengan beberapa cara yang lain. Bisa. Atau sebagai apa itu? Pembelajaran mindfulness ini kita berhenti sejenak dulu, kita misalkan game dulu, game, ya, atau misalkan kita ayo berdiri, tarik nafas dalam-dalam, misalkan semacam itu. Nanti latihan pernapasan bisa. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan apa itu siswa supaya bisa aktif lagi? Atau misalkan ada cuma salah satu atau salah dua untuk siswa, misalkan silakan keluar dulu, nanti biasanya raup kono, kan biasanya raup kono nanti masuk lagi. Nah itu sebenarnya supaya lebih fresh lagi. Nah, tetapi bagaimana caranya kita menumbuhkan yang tersebut sebenarnya? Kalau satu kelas mau ngantuk kabeh, misalnya slow, raup bareng, bablas lagi. Nyanyi. Jadi meskipun nggak okenan, nah ini Bapak. Jadi apalagi kalau misalkan pembelajarannya lama, contohnya Bu Purwandari berapa jam Bu? 8 jam. Sama dengan saya juga sama 8 jam. Kalau tidak siswanya kalau tidak punya kesadaran penuh ataupun mungkin tetap semangat ataupun mungkin bagaimana cara kita mengolahnya bablas. Sami turun-turun. Sami kadang-kadang ngoten. Iki sakjane pengen tak model bagaimana ya supaya siswanya itu aktif sampai ngoten sami. Gimana? Kalau maka Pak Teguh April juga sama. Kita ulang model piye yo. Padahal bisa kita kayak ngene bocah wis akan demen nggih. Ini kula zaman kula Pak Pri. Zaman disanding. Nah, jadi bagaimana guru itu sebenarnya tantangannya kalau sekarang, kalau zaman dulu nggak ada hiburan, kita hiburan ini kali sekolah itu hiburan. Tapi kalau sekarang di HP itu sudah luar biasa. Makanya bagaimana cara kita mengalahkan HP tersebut? Tidak bisa dipungkiri sekarang semuanya sebuah HP. Tapi bagaimana cara kita bisa mengalahkan HP tersebut? Kan tidak semuanya pembelajaran itu lewat HP. Tidak bisa semuanya. Contohnya mengenai sosial dan juga keteladanan yang lain itu tidak bisa disampaikan lewat HP, tidak bisa. Jadi harus tetap ada guru pembimbing. Tapi bagaimana cara mengemas kita dalam proses belajar itu lebih baik daripada HP. Nah, ini lebih menarik daripada HP. Atau HP-nya digunakan, monggo, tapi untuk yang lain. Contoh mengakses pembelajaran atau membuat video. Daripada cuma melihat videonya, mending membuat yuk bareng-bareng. Contohnya semacam ini. Nah, untuk implementasi kompetensi sosial emosional. Nah ini tadi di awal di tujuan sudah disampaikan, yaitu mengenai pengajaran KSE secara eksplisit. Nah itu apa dong? Yaitu murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menunggu melatih mereka kompetensi sosial emosional secara sesuai dengan selera pengembangan budaya. Jadi yang ini diberikan waktu khusus untuk belajar mengenai KSE. Nah, mungkin di ekstrakurikuler, mungkin di pembelajaran BK, itu. Jadi secara eksplisit, secara khusus diberikan dari 5 kompetensi tadi mengenai KSE tadi itu disampaikan ke siswa dengan berbagai contoh. Jadi ini. Nah, berikutnya ada integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk keterampilan sosial emosional bisa dimuatkan pada
RPP dan juga cara mengajar kita. Jadi bisa ditampilkan di RPP dan juga pada saat proses pembelajaran. Terus berikutnya implementasi KSE-nya yaitu bagaimana menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, kalau sudah secara khusus diberikan untuk pembelajaran KSE-nya dan juga sudah ditampilkan dalam proses pembelajarannya, diharapkan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Jadi setiap warga sekolah secara keseluruhan sudah menjalankan KSE tadi. Nah, itu kan namanya harapan gitu. Harapan paling tidak supaya lebih baik. Jadi dengan adanya kelas ini mudah-mudahan nantinya kita dapat mengimplementasikan, kita dapat menerapkan di sekolah kita, dan juga paling tidak supaya nanti kesannya di siswa, sekolah tadi itu memang benar-benar baik. Saya meyakini itu baik. Terus penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi bukan cuma guru saja, bukan cuma siswa saja, tapi juga tenaga kependidikan. Setiap warga sekolah pasti paling tidak harus memiliki yaitu KSE tadi, penguatan KSE. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Jadi harus dikembangkan terus. Harapannya implementasinya kompetensi sosial dan emosional. Nah, untuk refleksi diri dari apa yang sudah saya contohkan tadi mengenai 5 kesadaran sosial, 5 kesadaran sosial, 5 kompetensi sosial emosional tadi. Apa tadi? Yang tadi nah, ini kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan. Jadi ini setelah ini saya sisipkan video. Sebenarnya bukan video, tapi video klip. Jadi di musik, di nyanyian tadi ada video klipnya. Tapi video klipnya tadi bisa kita buat belajar yaitu mengenai KSE. Kira-kira yang ditampilkan dari video yang saya akan tampilkan ini apa? Kesadaran diri, manajemen diri, atau secara keseluruhan? Nanti kita simak bersama. Siap-siap ya. Tinggal bilang biasanya di banyak siswa kita yang begini, ditinggal salah satu orang tuanya kerja di luar negeri dan sebagainya. Itu kata saya. Nanti dari siswa tersebut apa yang ditampilkan?
Nah, itu tadi. Jadi dari video tadi kira-kira yang sudah ditampilkan oleh siswa nih, si anak tersebut kesadaran nomor. Tapi kita nomor. Kesadaran relasi, kesadaran relasi, kesadaran diri. Oke. Nomornya kesadaran sosial masuk. Oke. Manajemen diri, manajemen diri masuk. Terus pengambilan keputusan masuk. Berarti secara keseluruhan masuk ya. Jadi itu sebenarnya juga sebagai contoh siswa kita ya. Sebenarnya banyak dari siswa kita yang beri semacam itu. Jadi dari salah satu orang tua mungkin pergi merantau kerja, jadi harapannya siswa kita juga memiliki kesadaran tersebut. Awalnya memang benar, awalnya siswa tadi si anak tersebut merasa beban, butuh kasih sayang, kok tidak sama dengan keluarga yang lain, kok saya begini, itu wajar sebenarnya, wajar. Jadi kalau kita pengen memberontak dengan keadaan kita sebenarnya wajar. Tetapi bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, yaitu mengenai kesadaran diri tadi. Oh sadar, saya adanya memang semacam ini, tadi di akhir-akhir semacam ini. Berikut manajemen diri. Manajemen dirinya baik, memposisikan dia. Ya sudah, kalau tidak bisa seperti ini, ya sudah dijalani saja. Itu. Terus kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini apa ya? Dengan keluarganya tadi. Menerima keadaan ayahnya, kerja, ibunya, merantau. Nah, keterampilan berelasi, ya juga. Nah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya tadi yang terakhir tadi, dia sudah memposisikan dia, dia sudah, saya baiknya semacam ini. Nah, itu sudah pengambilan keputusan bertanggung jawab sekali. Nah, itu tugas kita sebagai guru memastikan bahwa siswa kita memiliki kompetensi sosial emosional dalam berbagai aspek ini tadi. Karena tidak jarang Bapak Ibu siswa biasanya yang semacam itu salah satu orang tua ada yang merantau atau dua-duanya merantau mencari kerja, sebenarnya ya untuk si anak, tetapi kadang-kadang anak merasa saya kurang perhatian, akhirnya melakukan hal-hal yang lain. Mungkin ya termasuk kenakalan remaja dan sebagainya. Nah ini, jadi itu yang perlu kita hindari. Nah, itu yang perlu kita tanamkan di masing-masing siswa. Jadi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, kalau sudah bisa itu, nanti paling tidak misalkan keluar, misalkan di kehidupan yang sebenarnya nantinya tidak mudah putus asa, yang jelas bisa mengambil keputusan sampai yaitu kemampuan berelasi dan sebagainya. Jadi itu harapannya. Nah, untuk selanjutnya ini yang pengalaman saya ini sebagai refleksi saya mempelajari mengenai KSE. Jadi ini sebelum pelajari ini terbentuk bahwa kompetensi sosial akan terbentuk dengan sendirinya. Saya pikir namanya hal yang kita pelajari tadi itu sebagai sifat atau karakter siswa, ternyata bukan.
Saya kira, oh bocah iki harus beling ini aja yo karaktere ngono kuwi. Ternyata tidak. Ternyata masih bisa kita gali lagi sampai yaitu apa? Nah, ini. Dengan pembelajaran kelas, dengan lulus waktu pada proses menyampaikan materi sesuai dengan ini. Jadi ternyata tidak karakter ternyata. Jadi masih bisa kita rubah, masih kita bisa isi kekurangan-kekurangan dari siswa tersebut untuk menampilkan potensi-potensi diri. Jadi dengan KSD tadi harapannya siswa ya lebih baik lagi. Terus, nah ini ternyata menyadari bahwa pembelajaran sosial itu juga penting untuk diterapkan di sekolah karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial akan membawa dampak buruk secara akademik. Jadi tugas kita sebagai guru tidak cuma menyampaikan materi saja, akademik saja tidak, tapi sosial emosionalnya juga harus disampaikan. Itu kan perbedaan kita guru dengan di Google ya itu. Nah, awakmu rasa sekolah saja ini kan bisa. Dan dari sepeda motor sekarang bisa. Delok HP aja sebenarnya sudah bisa. Gitu, atau belajar yang lain, kadang-kadang dikasih soal, maka kan di browsing, jawabannya di browsing. Iya, di Google sebenarnya sudah ada, di internet sudah ada. Tapi yang ini yang tidak ada, keterampilan sosial dan emosional. Nah, itu tidak bisa cuma sekedar dilihat saja, tapi harus ada contoh, harus ada figur yang bisa sebagai acuan dan sebagainya. Nah, apalagi masih saya anggap siswa SMK itu masih anak-anak ibu ya, anak-anak. Meskipun sudah 17 tahun, meskipun ketokannya dengan pacaran dan sebagainya, tapi si anak-anak, si bocah ini, saya anggap semacam itu. Meskipun sebenarnya tidak begitu jauh dengan saya, tidak ada emas lah ya. Di celupak jadi orang pantas emas lah. Tapi memang benar 17 tahun itu sih bocah. Kalau tidak kita arahkan, mengenai apa? Mengenai sosial emosional tadi, lenceng mungkin sekarang kita kasih tahu ini mungkin tidak didengarkan ibu, dia pak. Tapi saya yakin nanti suatu saat setelah lulus, setelah bekerja, bisa aku bisa tahu ya seneni ataupun mungkin dikasih tahu di nasihati ini. Kadang juga saya kembalikan Bapak Ibu, awakmu besok jadi bapak lagi, rabi bunda rabi, enggak, gue sederhana ya. Lain beli anak, ojo sampai sok muni awakmu sekolah sih bener, ojo sampai nurun koyo bapakmu ngene iki. Lek hasil nurun bapak itu nurun sapa itu? Masa nurun tau gue nih. Jadi sebagai contoh aja orang tua pasti. Jadi ojo mengharapkan anak yang baik bila mana orang tuanya tidak baik. Nah itu sebagai pembelajaran kita. Jadi itu. Nah, terus ini 3 dasar yang penting saya pelajari ini. Jadi ini sebagai refleksi tadi ya. 3 dasar apa saja? Peningkatan 5 kompetensi tadi, ya, peningkatan. Terus kesadaran penuh mindfulness. Jadi mindfulness itu bisa semacam joke, ya, joke, hal-hal lucu, hal menarik, pernapasan. Nah itu di sini kalau di modul ini kita belajarnya stop, berhenti sejenak, latihan pernapasan. Seperti kita memberikan sugesti yang baik, tarik napas dalam-dalam, terus hembuskan, pikirkan hal-hal positif, dulu. Nanti bisa diterapkan. Mungkin di awal pembelajaran, misalkan jam pertama bahasa Indonesia, jam kedua bahasa Inggris. Anak sudah mulai ngantuk misalkan. Nah itu bisa di awal pembelajaran. Ayo berdiri, kita olahraga sebentar, mulai pasang otot, bisa mindfulness itu. Atau latihan pernapasan tadi, hembuskan,
tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, berpikir hal baik. Atau sebagai contoh, nah ini bisa diterapkan juga Bapak Ibu di rumah. Misalkan kita mengerjakan, tapi tidak fokus-fokus. Atau misalkan di sekolah kita mengerjakan, bising banget, atau banyak kegiatan yang lain, jadi kita tidak fokus. Sama seperti saya. Kalau saya itu kalau mengerjakan, ngerungokne musik, itu malah raiso, udune nyanyi, jadi orang tua. Itu kalau saya. Nah, itu bisa diterapkan pakai musik, tapi yang konstan. Ada itu di internet, ada di YouTube, itu ada brown noise, ada white noise, ada pink noise. Nanti bisa diterapkan. Jadi nanti pakai headset lebih masuk lagi nih, pakai headset dengarnya. Suaranya itu konstan. Sebenarnya sebagai contoh, belum saya dengar. Suaranya konstan. Kalau brown noise itu suaranya seperti hujan, suara angin, agak kasar. Kalau pink noise, terus white noise, urutannya brown noise, white noise, paling pelan sendiri pink noise. Sama seperti pas kita di rumah, kemarin hujan. Bawaannya dia banget ngantuk terus gimana? Pribon, luwe kok sergemi gaya nggak. Nah itu sebenarnya membangkitkan mood kita sebenarnya. Kalau suaranya konstan, itu secara tidak kita sadari, itu sebenarnya pikiran kita tenang, bisa untuk relaksasi. Mungkin biasanya kalau hujan, wah enak itu dulu. Sebenarnya membangkitkan mood kita. Coba kalau pikiran banyak, bisa tidur enggak? Buatan tenang. Tapi kalau pas hujan, nah itu suaranya hampir semacam hujan. Tetapi itu bisa membuat kita tenang. Itu bisa diterapkan. Brown noise, white noise, pink noise. Terus dilatih dengan pernapasan. Nah itu semacam itu, mindfulness. Terus selanjutnya penerapan PSE. Penerapan PSE tadi pembelajaran sosial emosional dengan 4 implementasi tadi. Nah itu yang hal dasar yang kita pelajari bersama ini. Perubahan menulis, nah ini untuk saya ya, perubahan menulis. Nah jadi itu Bapak Ibu mengenai designasi atau berbagi kali ini. Banyak hal sebenarnya yang perlu kita pelajari bersama. Nanti silakan silakan dipelajari lagi sendiri supaya lebih paham lagi mengenai keterampilan sosial emosional. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas kalau KSE saya sendiri nih, dari KSE kesadaran sosial emosional ini kalau kita terapkan baik-baik sebenarnya baik sekali. Untuk bukan cuma di sekolah saja, tapi di lingkungan kita, baik di berbagai hal mengenai tadi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi dan juga pengambilan keputusan bertanggung jawab tadi. Kalau kita terapkan benar-benar, itu kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini nantinya akan belajar itu mengenai suspensi. Nah, tapi
sebelum kita lanjut sampai nanti bagaimana perawatan suspensi, apa itu suspensi, kita coba absen dulu dan kita berdoa dulu, oke, supaya nanti mulai awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik, bermanfaat. Saya berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Riko, Riko, oke. Tadi sudah izin. Ada kegiatan kepramukaan, jadi sementara tidak bisa hadir. Untuk kegiatan pembukaan ini yang saya bawa ini, kira-kira tahu enggak apa? Suspensi. Oke. Suspensi. Pada sepeda motor, kalau diamati, suspensi itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Menetralisir Gerunjalan atau getaran, gitu. Apalagi suspensi fungsinya untuk apa pada sepeda motor? Bisa enggak misalkan sepeda motor itu tidak dikasih suspensi? Bisa. Oke, langsung misalkan batang terus ini, oke, nah itu bisa. Tapi apa yang terjadi? Kons cepat rusak. Oh, berarti sistem kemudinya cepat rusak, ya, cepat rusak. Terus tidak nyaman pastinya, tidak nyaman karena suspensi ini kan cara kerjanya kan naik turun. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Rio bahwasanya untuk mengurangi getaran atau guncangan pada sepeda motor, nah itu harus ada suspensi atau skok. Nah, skok sendiri berarti sangat berfungsi, sangat apa itu penting apa enggak di sepeda motor? Sangat penting, apalagi dengan kecepatan tertentu. Nah, nanti ada hubungannya dengan apa? Pada saat buang terseret, nah kan butuh pengereman juga. Pada saat pengereman tadi juga paling tidak apa? Juga membantu dari proses itu pengereman. Coba kalau kecepatan 60 gitu saja, seret pengereman, tidak ada suspensinya. Ya ini. Nah, bisa jadi yaitu oleng dan sebagainya. Jadi itu fungsi dari suspensi pada sepeda motor. Nah, terus kalau boleh tahu dari suspensi tadi, namanya komponen butuh perawatan enggak? Butuh, nggih? Butuh. Kenapa kok dilakukan perawatan? Coba, kenapa dilakukan perawatan? Komponen kendaraan atau sepeda motor itu kenapa dilakukan perawatan atau pemeriksaan? Maksimal. Supaya kerja dari masing-masing komponen maksimal. Jadi suspensi tadi ya bisa secara fungsi bisa baik pada saat digunakan, ataupun mungkin komponen-komponen lain juga perlu perawatan. Nah, dari perawatan ini mengkondisikan kendaraan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Suspensi yang bekerja dengan baik, rem juga baik. Jadi setiap komponen butuh namanya perawatan. Coba kalau tidak dirawat, kira-kira bagaimana? Pastinya apa?
rusak. cepat rusak, oke. Cepat rusak terus tidak berfungsi dengan baik. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan belajar yaitu mengenai baik prinsip kerja suspensi, fungsinya tadi sudah kita bahas bersama. Terus komponen-komponennya, berikut beberapa fungsinya, dan juga sampai ke perawatan suspensi. Jadi untuk hari ini kita belajar itu. Bagaimana? Siap? Ya. Semangat ya? Semangat ya. Nah, untuk selanjutnya, silahkan nanti diamati dahulu komponen-komponen yang ada di depan kalian. Ini termasuk yaitu suspensi kan, geng? Nah, kalau dilepas, coba saya katakan dahulu. Jadi kalau dilepas, di dalam suspensi itu terdapat bagian-bagiannya yang ini. Nah, jadi semacam itu. Komponennya ada beberapa. Tapi kalau kita lihat pada sepeda motor, nah ini yang kelihatan kan cuma ini saja nih. Kelihatan. Ada dua kanan kiri. Ini suspensi depan atau belakang? Depan ya. Depan. Nah, kalau kita lihat komponennya pada saat berada di sepeda motor kanan kiri, nah cuma semacam ini saja. Oke, untuk cara kerjanya naik turun. Nah, tapi kalau kita bongkar, nah, ternyata di dalamnya ada beberapa komponen. Ada beberapa komponen. Nah, ini silakan dilakukan pengamatan dari komponen-komponen ini. Dari komponen-komponen ini sebelum nanti kita lebih lanjut sampai ke melakukan perawatan, silakan diamati dahulu komponen-komponen suspensi. Selanjutnya nanti silakan menyatakan mengajukan pertanyaan ini mengenai apa yang kita pelajari ini. Yang pertama yaitu mengenai komponen dan juga fungsi. Nah, untuk mengawali kegiatan, jadi nanti silakan ini diamati. Nah, dibantu dengan ini. Nah, ada BPR ya, buku panduan reparasi. Nah, ini di sini sudah ada baik itu komponen suspensi, terus bagaimana cara pembongkaran, pemasangan, apa saja di dalamnya, komponen apa saja, berikut fungsinya nih. Nanti silakan dipelajari dahulu sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, ini bisa juga nanti silakan dipakai HP-nya. Nah, ini supaya HP-nya tidak dibuat mainan saja, gitu. Kita lakukan kegiatan ini supaya bermanfaat. HP-nya kita buat kegiatan positif. Nah, nanti silakan dicari di situ, bisa melihat ya di YouTube cara pembongkarannya ini tadi, bagaimana cara pemasangannya, apa saja yang perlu dirawat, silakan, ataupun mungkin dari artikel. Nah, silakan dipelajari dahulu. Dan atau buka HP silakan. Nanti silakan diajukan pertanyaan ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mempelajarinya. Silakan.
saja. Kesulitannya apa? Betul. Membuat berkadang nyebut baut. Nyebut baut yang bagian baut. Kesulitannya apa ya mengenai suspensi? Kemarin sempat mengulangi ya? Ambil satu terus dipraktekkan dibuka. Yuli setelahnya kan ambil yang belum ada oli. Jadi yang udah ini kurang pas nih, terlalu licin. Nih, terlalu licin. Ini jalur yang seperti ada lagi saya belakang. Jadi lagi di bawah basis PPK. Ini tetap di ujungnya. Ini kan kotak ini. Ini yang segitiga, nah ini segini Pak, ini kadang-kadang capek banget ini. Silakan nanti diamati, terus dari pengamatan apa yang didapat, terus ajukan pertanyaan. Pertanyaannya boleh nanti secara tertulis ataupun lisan langsung. Nanti kita bahas bersama. Nanti di buku bisa atau dilihat di HP, di YouTube ataupun artikel lain bisa. Yang jelas untuk mendukung kegiatan hari ini mengenai suspensi. Assembler. Tidak boleh terbalik. Silakan sambil berjalan boleh langsung ditanyakan boleh. Secara keseluruhan nanti alatnya yang ada di meja sini digunakan ya. Nah ini Yuli, dari apa yang didapat ini namanya apa? Ini nantinya digunakan alatnya apa? Nah, ini ada dua nih, jadi bisa dilepas. Ini ada dua. Nah, sini. Biasanya yang ini besar kecilnya berbeda. Besar kecilnya berbeda. Jadi ininya satu, ininya bisa banyak. Nah, karena nanti bisa dipasangkan ini.
Apa ini? Yang ini Seal driveway. foxy apa? Driveway. Driveway. Pemberat ya, pemberat. Dan seal foxy driveway. Berarti ini pemberat. Pemberat untuk apa? Nantinya untuk pemasangan seal. Kalau yang ini? Uphill drive attachment. Semuanya. Jadi yang untuk dipasangkan. Nah ini nantinya besar kecilnya beda. Ini menyesuaikan apa bil? Ukuran apa? Ukuran tabung atau pipa dalam. Karena setiap kendaraan pasti nanti beda suspensinya nih. Beda enggak? Beda nih. Beda. Pada prinsipnya sama suspensi. Cuma beda. Contoh, misalkan di sepeda motor apa? Sport, bebek, ya. Terus ada tipe apa lagi? Upside down dan sebagainya. Nah ini besar kecilnya pasti berbeda. Nah ini terus, terus yang ini apa ini? Alat apa ini? Dan pelajari di situ. Nanti kita gunakan ini. Baik. Oil seal remover. Oil seal remover. Nah, ini di sini ada batang yang bisa digerakkan. Fungsinya apa? Fungsinya seperti apa nih? Tumpuan. Nah, ini untuk melepas apa? Seal. Nah, memang benar cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya gigit pas kan di bibir depan ya. Tapi kalau semacam ini kadang-kadang geser, maka harus dikasih kain. Atau lebih mudahnya ini tidak usah dikasihkan ke bibir tabung, tapi langsung di dalam. Langsung dimasuk. Ini juga sudah bisa, tapi ini lebih cepat daripada di cangkang. Intinya berfungsi untuk melepas seal. Bisa pakai apa ini? Open. Ini. Tapi lebih berat. Nah, lebih berat. Kalau pakai ini lebih enteng, lebih mudah. Terus, apalagi yang didapat? Silakan. Apa yang didapat lagi dari apa yang bisa dipelajari di BPR, buku panduan reparasi atau mungkin di HP-mu? Yuk, apa? Begitu ya, beda Pak. Fungsinya olah-olah apa sama? Nah, ini. Oke, kalau kita perhatikan ya, kalau perhatikan pegas per ini bidang ya. Bagian yang sini renggang, bagian yang sini rapat. Kira-kira ini pemasangannya berarti bisa dibulak-balik enggak? Sama enggak kira-kira? Beda ya, nah beda. Karena di dalam akunya sini, masangnya bagaimana berarti? Apakah yang renggang ini di bawah atau yang rapatnya di bawah? Bisa dibantu, Rio. Ribon. Sing renggang bawah. Sing renggang bawah, sing renggang bawah. Gini nggih. Nah, ngeten nggih, sing renggang bawah. Alasannya kira-kira apa alasannya? Alasannya apa kira? Alasannya. Lihat alasannya kira-kira apa? Coba kita bandingkan dengan suspensi belakang. Terus selanjutnya
silakan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, berikut komponennya tadi sudah, fungsinya sudah, silakan dibuka lagi buku BPR-nya dan juga silakan dibuka HP-nya untuk melihat, bisa di YouTube atau artikel mengenai satu, apa yang dilakukan atau perawatan apa saja yang dilakukan pada suspensi. Dua, biasanya yang sering terjadi pada suspensi itu, kerusakan yang sering terjadi pada suspensi apa saja. Berikut yaitu solusinya atau perbaikannya. Ngerti nggih? Oke, silakan cari, silakan monggo. Ada suspensi. Tadi sudah tahu komponen-komponennya, sudah tahu kan ya? Komponen-komponennya sudah tahu, fungsinya juga sudah tahu. Nah sekarang tadi perawatan apa saja pada suspensi. Nah terus biasanya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada suspensi itu apa saja dan bagaimana cara perbaikannya. Ini boleh nanti kalian dipraktekkan cara pemasangan dan pembongkaran, boleh nih. Nah, selanjutnya nanti kita lakukan pembongkaran. Kita praktekkan pembongkaran, pemasangan. Terus nanti kita di komponennya semacam ini ya, sambil mencari tugas tersebut ya. Bentuknya silakan nanti disampaikan langsung boleh atau dituliskan boleh. Nah di sini juga saya ada, tadi sudah siapkan. Tadi kan sudah kita jelaskan baik komponen maupun fungsinya. Nah di sini silakan nanti dilengkapi ya, dilengkapi. Jadi di komponen A ini apa, B apa, C apa, D apa, nanti silakan dituliskan. Oke, ini komponen suspensi satu. Silakan dituliskan. Di situ sudah ada atau cari referensi lain boleh. Berikut, biasanya yang sering rusak itu suspensi ini pada ini loh. Cara perbaikannya begini, silakan dicari. 10 menit, monggo. Silakan buka suspensi lah. Kalau suspensi itu suspensi. Suspensi depan, Pak. Suspensi depan. Jenis-jenisnya apa saja suspensi depan? Atau suspensi belakang? Jenis-jenisnya apa saja? Suspensi itu kan ada depan, ada belakang. Nah, jenis suspensi belakang apa saja? Jenis suspensi depan itu apa saja? Cara pemasangan ya, ini dipraktekkan oleh Yuli di
Nih. Jadi pada saat praktek harus tetap diperhitungkan ya, keselamatan kerja harus diperhitungkan. Jadi tidak boleh kesusu boleh, dalam arti harus tetap hati-hati. Komponennya dihadapkan ke temannya supaya temannya berdiri. Nah, jadi namanya menghadap ke siapa ini? Setan. Suspensi pada sepeda motor, perlu diperhatikan ya, suspensi pada sepeda motor itu pada prinsipnya sama. Meskipun kadang-kadang beda bentuk, beda merek dan sebagainya, tapi pada prinsipnya sama, komponennya sama. Ini. Nah, kalau suspensi depan ada bottom link, ada ups down ya, dan juga kalau yang ini tipenya teleskopik. Nah, secara keseluruhan sama. Di dalamnya ada komponen-komponen yang kita bongkar tadi, baik suspensi, ada seal debu, ada seal oli, ada das, dan juga ada pegas pengembali. Jadi sama. Nah, untuk yang bagian belakang, suspensi belakang nanti silakan dicari ya. Suspensi belakang itu apa saja tipenya? Kalau kita perhatikan di sepeda motor itu ada banyak ya. Ada yang matic semacam ini. Berarti ada satu suspensi, tapi suspensinya di samping. Ada yang sepeda motor sport, suspensinya di tengah. Nah, satu di tengah. Ada yang dua, kanan kiri, matic kanan kiri. Ada yang baik bebek maupun sport yang menggunakan suspensi belakang kanan kiri. Itu silakan dicari nanti. Silakan dicari jenis-jenis suspensi tersebut. Nah, tetapi pada dasarnya suspensi secara fungsi sama, cara prinsip kerja sama, dan juga komponennya sama. Cuma yang membedakan tempat dan juga posisi. Ini kan ya, tadi fungsinya. Nah, ke bawahnya enak, ke atasnya juga enak. Ke bawahnya tidak enak, dan ke atasnya tidak enak, tidak berfungsi yang baik. Makanya di dalam suspensi itu terdapat pegas dan juga oli. Pegas fungsinya sebagai apa? Pegas fungsinya sebagai penahan ke bawah. Ya, pada saat ada tekanan ke bawah, yang berfungsi adalah pegas. Pada saat ke atas, nah, dibantu oleh apa? Oli. Ya, ke atasnya ditahan oleh oli. Coba kalau cuma pegas saja, sama semacam ini. Pegas itu kalau ditekan, ada jedanya kan guys. Nah, tapi kalau dilepas bagaimana? Langsung kan ya. Nah, sama dengan kalau cuma isinya pegas saja, pada saat ditekan, nah, yang berfungsi adalah pegasnya. Tapi pada saat dilepas, pegas itu akan cepat kembali. Kalau cepat kembali, jodak. Jadi misalkan cus dah. Nah, sebagai penghambatnya ke atas siapa? Ada oli, ada udara. Jadi medianya ada dua. Ada yang menggunakan oli sedikit ditambah dengan udara. Contohnya yang medianya pakai udara, suspensi apa? GL.
GL lama nggih. GL Pro. GL Max. Nah, nggih. Yang di atasnya ada apa? Cecepan untuk apa menambahkan. Jadi itu pengantar mengenai suspensi. Setelah ini silakan dipraktekkan ya, satu persatu nanti praktek. Silakan pada sepeda motor sebenarnya nanti diamati, dilepas, dibungkam untuk suspensinya, komponennya silakan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan secara menyeluruh ya, pemeriksaan secara menyeluruh. Di situ sudah ada BPR. Nah, terus nanti setelahnya dilakukan pemasangan kembali sampai kondisinya benar-benar baik kembali. Di sini ada laporan kegiatannya. Nah, ini laporan kegiatannya. Kondisinya bagaimana setiap masing-masing komponen nanti dituliskan di sini. Nah, ini sudah ada checklistnya. Nanti silakan di checklist berikut komponen-komponennya yang perlu diganti atau memang baik atau tidak. Checklist, setelah itu dipasang sampai ke pemeriksaan akhir dari fungsinya berfungsi dengan baik atau tidak. Bagaimana? Siap? Siap. Ada pertanyaan lagi? Masih semangat? Untuk penjelasan, untuk diskusi, untuk mengawali kegiatan praktek ini cukup. Berarti selanjutnya nanti gantian satu persatu. Terima kasih. Kita atur satu persatu nanti kita praktekkan. Saya siapkan dulu. Kita lakukan resume. Jadi dari apa yang sudah kalian praktekkan tadi, gitu. Nah itu kan pastinya ada beberapa laporan-laporan mengenai kondisi dari suspensi tadi, komponennya bagaimana, terus sulitnya di mana. Nah itu kan tadi silahkan dituliskan. Sudah kan, Sudah, Yul? Sudah. Sekarang yang pengen Bapak tanyakan, dari pembongkaran sampai ke pemeriksaan sampai ke pemasangan kembali yang tersulit yang mana? Dari Septa dulu. Dari apa yang sudah kamu praktekkan? Masang apanya? Apa? Coba. Masang itu Pak. Bagian atas ini. Oh, bagian atas ini. Oke. Terus apa lagi? Melepas baut. Baut pengikat yang bawah ini. Tadi ya saya lihat ada beberapa tadi Yuli juga sama. Nah ini baut bawahnya pengikat tabung dalam ini sulit dilepas. Karena apa? Karena karena di dalamnya kan masih terdapat
sisa oli ya, jadi agak licin. Nah ini sudah dikasih alat bantu sebenarnya. Nah untuk sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sebagai pemegang ya, tapi masih belunus ya, masih belunus. Tapi alhamdulillah tadi sudah bisa. Terus pemasangan ini, oke, kita pemasangannya atas ya. Nah suspensi itu atasnya ada beberapa. Ini yang pakai kunci L atau hexagon. Nah ada yang pakai model snap ring ya. Nah, ini. Yang lebih sulit adalah yang pakai snap ring karena harus hati-hati di masukkan ke dalam pasang snap ringnya. Tadi tapi sudah bisa, ya, sudah bisa. Itu kendalanya. Terus dari hasil pemeriksaan suspensi apa yang didapat? Ada komponen yang diganti tidak tadi? Ada. Apa? Siloli. Oh sil oli. Sil olinya tadi diganti nggih. Nah, ini sil olinya ada apa itu kondisinya sudah tidak baik terus diganti. Selebihnya berarti kalau mengganti sil oli berarti mengganti apa lagi? Olinya tadi sudah diganti ya? Oke, sudah diganti. Oke. Terus dari apa yang sudah kalian pemeriksaan tadi sampai ke pemasangan, kondisinya setelah dilakukan pemeriksaan perawatan tadi, setelahnya bagaimana? Lebih baik atau enggak? Baik. Lebih baik ya, lebih baik. Berarti memang benar ya. Pada dasarnya setiap komponen harus dilakukan apa? Perawatan. Oke, jadi ini. Ya, jadi kondisinya sudah baik. Tadi sudah dicoba ya, Jun? Tadi coba? Ya, sudah dicoba. Enak. Enak yang sebelum dilakukan pemeriksaan atau sesudah? Sesudah. Yakin ya? Jangan sampai komponennya dilakukan pemeriksaan, dilakukan perawatan malah lebih buruk. Nah, jangan sampai. Jadi ini. Nah, jadi itu mengenai suspensi. Nanti lebih jelasnya kita lakukan praktek lagi. Ya, kita lakukan diskusi lagi di pertemuan berikutnya. Ngerti nggih? Siap nggih? Nggih. Jadi nanti masih banyak yang perlu kita bahas, baik itu suspensi belakang jenis-jenisnya gitu. Kalau untuk yang depan, model yang kita pakai ini adalah model teleskopik. Ini secara keseluruhan hampir sama, cara kerjanya, prinsip kerjanya berikut itu komponen di dalamnya sama. Ada lagi yang ditanyakan? Buatan? Oke, baik. Jadi untuk resume nanti silahkan dikumpulkan ya. Silahkan dikumpulkan. Terus selanjutnya nanti saya minta untuk kegiatan prakteknya tadi ya, kegiatan prakteknya gantian nanti di video ya. Di video sebagai bukti bahwa kalian melakukan praktek baik. Terus nanti kalaupun videonya bagus bisa diunggah ke YouTube. Nonton nggih? Jadi semacam itu tugasnya. Nanti silakan divideokan. Terus untuk laporan nanti juga silakan setelah ini nanti saya kasih soal, beberapa soal di Google Form. Nanti akan saya kirim ke chat WA ya. Nanti silakan dijawab beberapa pertanyaan mengenai pemeriksaan perawatan suspensi. Nonton nggih? Nggih. Untuk diskusi kita kali ini, pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.